Shalom semuanya. Shalom. Boleh buka kamera dulu semuanya. Halo. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ayo Luis, Novita, Ruth, sama Z sebentar aja buka kamera sebentar, supaya sayang. Bu Anneke lihat mukanya, teman. Yuk. Yuk. Luis sama Novi ya, ini. Ruth, Novi Novita. sama Peter, Luis. Novita, Luis. Tinggal Luis mana Luis? Oke, ngerti. Luis lagi di luar. Peter mana, Nov? Lagi bantuin di bawah bentar, beres-beres. Oh, beres-beres. Oke. Nanti Selamat kalau udah malam, selesai, ya. Kalau udah selesai nggak apa-apa ya Bu Anneke, mereka ini tidak nyalain video ya, stop video ya. Iya, ngerti. Oke. Jadi sekarang ini kita akan mulai aja. Selamat malam semuanya. Kita perlu doa dulu. Minta sekarang yang berdoa Si yang berdoa dalam doa ya. Sebentar ya. Shalom, selamat malam semuanya. Mari kita bersatu. Shalom, selamat malam juga Zi. Sebelum kita mulai ibadah PWJ pada Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami semua boleh berkumpul bersama-sama di dalam room Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami mau melaksanakan untuk kegiatan PWJ pada hari ini ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati kami sepanjang kegiatan PWJ hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga yang memberkati Bu Anneke yang akan membawakan pelajaran PWJ pada hari ini ya Tuhan. Engkau urapi dan sempurnakan ya Tuhan. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, biar apa yang kami terima pada hari ini ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Hari ini ya. Sebelum kita masuk kepada materi, karena memang ada 2 minggu saya kosong ya nggak mengajar. Nah, saya mau apresiasi 2 orang yang sudah mengerjakan PR, yaitu yang pertama Yohanes Peter Utomo sama Novita Grace Wijaya. Ya, buat mereka sudah memahami lewat PR-PR yang di modul awal ya, di bab 1 doa Bapa kami, tentang doa Bapa kami. Oke, sekarang izin saya share screen untuk materi berikutnya. Kelihatan nggak ya? Ya Bu, kelihatan. Ya. Kelihatan Bu Anneke. Oke. Ya. 2 minggu lalu kan kita sudah belajar tentang khotbah Yesus di bukit ini di pasal Matius 5 ayat 3 dan 4, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga, dan yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekarang ini lanjutannya kita akan masuk kepada Matius 5 ayat 5 dan Matius 5 ayat 6. Kita baca dulu ya, mari kita baca. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Mereka akan dipuas. Haleluya. Berbahagialah mereka yang lemah lembut. Kita mulai dari ayat 5. Pengertian dari Matius 5 ayat 5 ya, yang tadi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
kesempatan ini kita akan belajar ada 3 poin ya. Pertama, pengertian lemah lembut, contoh atau sifat lemah lembut dari tokoh Alkitab, kemudian janji Allah untuk orang yang lemah lembut, kesimpulan, lalu dilanjutkan di lapar dan haus ya. Nah, kata pengertian dari lemah lembut. Jadi kata lemah lembut di sini berasal dari kata praus, bahasa Yunani. Jadi lemah lembut itu bukan karena fisik ya, saudara-saudara. Kata praus ini dipakai untuk melukiskan seekor kuda liar yang dijinakkan, sehingga tunduk pada tuannya. Demikianlah seseorang yang bersifat lemah lembut, roh pemberontakan yang ada pada dia telah diserahkan kepada Allah. Dan sekarang tunduk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Tunduk kepada firman Allah dan didikan Allah dan pimpinan Allah. Jadi saudara-saudara, kata lemah lembut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah baik hati, tidak pemarah, atau arti lainnya lemah lembut adalah peramah. Benar nggak? Bukan karena menje-menje atau lemes-lemes gitu ya, bukan seperti itu saudara-saudara. Jadi kata lemah lembut ini dipakai oleh Yesus kepada orang-orang yang rendah hati dan lembut terhadap sesama manusia. Mau menghargai orang lain. Dengan demikian sifat lemah lembut dinyatakan untuk tunduk kepada Allah secara vertikal dan memiliki jiwa rendah hati dan lemah lembut kepada manusia secara horizontal. Jadi dengan Allah yang tidak kelihatan dan dengan manusia yang kelihatan. Orang bisa melihat Allah lewat kita. Mereka bisa melihat Allah lewat si karakter-karakter lemah lembut kita, sifat-sifat yang ada pada kita, sifat-sifat ilahi yang ada pada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, pengertian lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung kepadanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi bukan berarti lemah lembut orang itu tidak berdaya, tidak saudara-saudara. Ini kita dalam perkara rohani ya saudara. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Di dalam Mazmur 37 ayat 11. 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Alkitab memang sudah menuliskan seperti itu. Alkitab adalah satu-satunya pedoman yang sempurna yang harus kita ikuti ya dari hari ke hari. Untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tunduk kepada firman Allah haruslah nyata dalam segi-segi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan lewat perkataan kita, respon kita terhadap mereka, sekalipun mereka mungkin jahatin kita, tapi karena kita mengerti bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus dalam kita nggak akan terpengaruh dengan intimidasi-intimidasi yang dibuat oleh orang-orang di luar kita, tetapi dengan lembut kita akan meresponinya dan mereka melihat ada Allah di dalam setiap tingkah laku anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak Kristen ya, anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus tunduk kepada firman Allah? Ya, dalam hal ini memang itu yang Tuhan kehendaki. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Allah ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Oleh Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus menuntun, menaungi kita, menghibur kita, menolong setiap kita, memberi kuasa kepada kita dan hikmat. Kita sebagai anak-anak Allah haruslah tunduk kepada Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, saudara sekalian, Allah memimpin kita dengan Roh-Nya yang kudus untuk menjalani hidup yang Ia kehendaki. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi lemah lembut artinya di hadapan manusia atau sifat kita mau melepaskan semua sifat-sifat yang tadinya, karakter kita yang tadinya mungkin kasar, mungkin pemarah, mungkin suka emosi. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, benar-benar kita dikendalikan oleh Roh Kudus yang akan membantu kita di dalam hal pembentukan karakter, pembentukan sifat yang lemah lembut ini. Lemah lembut di hadapan manusia adalah sifat yang mau melepaskan hak-haknya agar mengabdi kepada hukum yang lebih tinggi. Yaitu hukum apa yang lebih tinggi? Hukum kasih Allah. Sikap ini ditunjukkan dalam keteladanan Kristus yang turun dari surga menjadi manusia dan melakukan kehendak Allah. Yesus pun seorang anak Allah yang luar biasa karena dia mau melakukan kehendak Allah. Dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu satu keteladanan yang Yesus tunjukkan kepada setiap umat manusia. Yesus melepaskan haknya dan sampai kehilangan nyawa untuk memenuhi maksud kasih yang kekal. Kasih Allah yang kekal ya. Dan dengan lembut dia menerima hinaan, siksaan, dan demi keselamatan manusia, dia rela menerima siksaan seperti itu. Dia taat sampai mati. Penyangkalan diri merupakan dasar untuk memiliki sifat rendah hati dan lemah lembut terhadap semua orang. Saudara-saudara sekalian, panggilan untuk mengikut Kristus adalah panggilan untuk menyangkal diri. Di dalam Markus 8 ayat 34b berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi saudara sekalian, penyangkalan diri adalah mengesampingkan keinginan dan ambisi kita untuk tunduk kepada kehendak Yesus Kristus, sebagaimana Yesus menyangkali diri dan menderita agar Dia dapat melayani kita, maka kita pun menyangkal diri kita supaya bisa melayani orang lain dengan kasih. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lainnya lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, arti lemah lembut ini kebaca ya, pengertian lemah lembut kebaca kan di screen ya? Ya, Bu, bisa. Bisa ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini di poin 2 contoh atau sifat lemah lembut dari kehidupan beberapa tokoh Alkitab. Beberapa tokoh Alkitab. Pertama, Abraham. Semua pasti tahu ya, Bapak Abraham. Sewaktu Abraham memberikan keleluasan kepada Lot untuk memilih bagian tanah yang disukai oleh Lot.
Bayangkan seorang biasa di mana-mana orang tua yang harus duluan, tetapi Abraham begitu memiliki kasih yang luar biasa. Lot lebih mudah, tapi di situ kita melihat kelembutan hati Abraham, di mana dia memilih Lot memilih daerah lebih subur di daerah lembah yang rumput dan airnya tersedia untuk dia kasih makan ternak-ternaknya. Dalam hal ini Abraham menunjukkan sifatnya yang luar biasa, sifat tidak mementingkan diri sendiri. Itu adalah salah satu sifat lemah lembut, tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi dia terbuka, mau mengerti akan Lot sebagai keponakannya. Itu salah satu contoh. Itu kan kelihatan ya, ada Kejadian 13 ayat 1 sampai 11 itu nanti saudara bisa baca di rumah, karena kan kita cuma dikasih waktu nggak sampai sejam lah ini selesai juga. Nah ini nih, baca Kejadian 13 ayat 1 sampai 11. Di situ kita bisa melihat bagaimana Abraham tidak mementingkan dirinya sendiri, dia lebih menghargai ya, tetap relasi. Sekalipun keponakannya, dia bilang silakan pilih duluan. Yang kedua, kita lihat sifat lemah lembut dari tokoh Alkitab, dari yang kedua ini siapa nih? Musa. Kenapa tidak bergerak? Error. Bentar. Musa. Di tengah kehidupan yang mewah, tahu sendiri Musa 40 tahun di istana, 40 tahun di padang belantara, 40 tahun dia membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan ya. Tapi Musa ini benar-benar dari kehidupan yang luar biasa, kehidupan mewah di mana dia dididik luar biasa. Musa sebagai anak dari putri Firaun, anak angkat ya. Dia rela meninggalkan itu semua karena dia mengasihi bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan banyak penderitaan. Tapi dia rela menanggung semua itu karena dia tahu yang dia merupakan pilihan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan banyak sekali penderitaan. Orang Mesir orang Israel tahu sendiri ya, sangat tegar tengkuk. Tetapi Musa begitu lembut hatinya. Di sepanjang perjalanan kadang-kadang bangsa Israel menunjukkan sifat-sifat yang tidak baik, suka berbantah-bantah, suka bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi Musa boleh mengcover semuanya itu. Karena apa? Dia punya kasih yang luar biasa di dalam hati yang Tuhan berikan kepadanya ya. Ketika mereka lapar atau haus, mereka marah kepada Musa. Mau cepat-cepat dilayani dan menuntut makanan dan minuman. Akan tetapi Musa dengan panjang sabar memimpin bangsa Israel dan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Hal ini semua menunjukkan sifat lemah lembut dan rendah hati dari Musa. Ini catatan ayat-ayat ini dicatat supaya bisa baca lagi di rumah biar lebih paham, karena ini poin-poinnya aja yang saya sebutkan di sini ya. Musa. Oke. Mungkin cerita Musa itu panjang sekali, tapi yang sebagai poin-poinnya kita belajar di sini. Kemudian berikutnya, Daud. Semua orang pasti tahu ya siapa Daud.
Dalam masa pemerintahan Raja Saul, Daud telah dipersiapkan untuk menjadi raja menggantikan Saul, di mana Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Karena itu Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud. Karena apa? Memang dia iri hati. Dikatakan Raja Saul waktu itu lagi dipuja-puja kan, Raja Saul waktu selesai dari medan perang hanya beribu-ribu, tetapi ke laut berlaksa-laksa. Makin iri aja dia. Tapi Daud tahu diri lah gitu. Daud dengan bersusah payah menghindari rencana pembunuhan akan disiasati sama Saul. Tahu sendiri waktu pertama Daud itu sudah mengalahkan Goliat, si raksasa yang benar-benar semua orang Israel takut kepada raksasa ini. Cuma Daud yang bisa maju. Tetapi lihat sendiri kelembutan hati Daud. Dia mengerti ternyata dia dilatih di situ, saudara-saudara. Raksasa sesungguhnya adalah justru mertuanya sendiri, si Saul ini. Raksasa yang benar-benar yang harus dia taklukkan. Bayangkan, Saul ini mertuanya waktu mengalahkan Goliat, dia mengikuti sayembara itu, kawin dengan anaknya Saul. Setelah itu ya terjadilah Saul malah ingin membunuh dia karena tahu bahwa dia yang akan menggantikan untuk menjadi raja. Dan itulah sifat-sifat manusia, tidak mau tersaingi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita belajar dari Raja Daud. Dia terus mengalah dan dia terus mengampuni. Ada beberapa kali juga sebenarnya waktu cerita yang di Gua Adulam, harusnya dia bisa bunuh di saat itu, tetapi sebagai orang yang takut akan Tuhan, dia tidak mau melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan dia nggak mau juga menyakitinya ya. Jadi sebenarnya dia udah ada kesempatan membunuh, tapi itu bukan sifatnya dia karena dia ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi Daud ini memiliki kesempatan baik sebenarnya untuk membunuh Saul, akan tapi dia tidak melakukan itu, saudara-saudara. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan semua bagian-bagian yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang benar-benar lemah lembut. Harusnya dia boleh melakukan itu, tetapi lihatlah, itulah kelembutan. Dia bisa sebenarnya membalas atau mengerjakannya dengan tangannya sendiri. Tetapi itulah sebagai kelembutan yang harus kita teladani dari Daud ya. Bisa dibaca di dalam 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 5 atau 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11. Bisa dibaca di situ. Kemudian tentang Stefanus, tokoh Alkitab yang lemah lembut juga. Jadi ketika Stefanus diseret di Mahkamah Agama, saudara-saudara, dia menyatakan kebenaran firman Allah. Banyak orang yang marah sama dia sampai dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Cerita itu bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Dia nggak membalas, saudara-saudara. Dia mengatakan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi dia tidak membalas, malah dia mengampuni. Sikap mengampuni ini, sikap Stefanus yang berani menyatakan firman Tuhan dan menghadapi kejahatan dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dia mengampuni. Itu merupakan juga indikasi sifat yang lemah lembut. Malah dia mendoakan mereka karena mereka katanya tidak mengerti apa yang mereka kerjakan. Mereka lakukan itu mereka tidak tahu. Wow, sungguh luar biasa hati seperti itu ya. Dia mendoakan, menunjukkan Stefanus adalah seorang yang lemah lembut. Bisa dibaca Kisah Para Rasul ya, 6 ayat 1 sampai 12, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 60. Dan yang kelima, banyak ya tokoh-tokoh ini, cuma
Kita ambil contohnya 5 aja ya. Paulus. Terakhir Paulus, iya ya, kelima Paulus. Sikap Paulus, kehidupan Paulus sebelum bertobat, saudara-saudara. Paulus bukan seorang yang lemah lembut. Semua orang juga tahu Paulus itu orangnya yang kasar, sombong, kejam. Ia berusaha membinasakan orang Kristen, memasukkan ke dalam penjara orang-orang Kristen. Dia menganiaya, sifatnya benar-benar menakutkan, saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, sesuatu berubah di dalam diri Paulus. Dia menjadi pelayan Tuhan. Dia mulai menghidupi apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup orang-orang percaya ketika dia percaya Yesus. Sifat yang kejam, sombong, sifat yang arogan yang terjadi yang ada pada Paulus itu bisa berubah, saudara. Dia penuh kasih, dia punya penguasaan diri yang luar biasa. Jadi sebagai pelayan Tuhan, dia mengalami banyak penderitaan sebenarnya. Kalau pikir hidupnya sebenarnya sudah enak, tetapi ketika dia memutuskan untuk melayani Tuhan, mengikut Yesus, sekalipun penderitaan, kesusahan, bahkan dia menanggung dera, masuk penjara, tapi dia menghadapinya dengan apa? Penuh kesabaran. Wah, kalau kita baca tentang Paulus, kita sendiri terheran-heran, kok bisa ya orang seperti itu? Memang bisa. Bagaimana dengan saudara, dengan saya? Tadinya memang kita semua orang berdosa, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita diangkat jadi anak Tuhan, otomatis kita harus berubah jadi anak ahli waris kerajaan ini. Sifat-sifat kita yang tadinya mungkin kita penuh emosi, tidak panjang sabar, kita semua juga suka iri hati, kita suka hal-hal yang duniawi. Tetapi setelah kita berjumpa dengan Yesus, makin hari makin kita inginkan menjadi serupa dengan Dia, otomatis sifat-sifat buruk kita dari hari ke hari diubahkan. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang harus kita kejar. Jadi ada pembaruan di dalam pikiran kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Peter udah masuk ya, puji Tuhan. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi Paulus pun dengan penuh kesabaran dia menghadapi orang-orang yang coba-coba mendera dia juga ya. Bisa dibaca dalam 1 Korintus 6 ayat 4 sampai 5 atau 2 Korintus 11 ayat 27. 2 Korintus 8 ayat 7. Jadi jemaat Korintus telah diperkaya dengan segala sesuatu, di situ baca ya, namun kadang-kadang Paulus mendapat penghinaan. Wah, hinaan apapun dia sudah merasakan kalau dia tidak di dalam Kristus, dia bisa balas, saudara. Paulus tahu sendiri, tetapi setelah dia berubah di dalam Kristus, dari hari ke hari ada terjadi pembaruan budinya. Dia ingin mengetahui mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang diinginkan, punya tujuan, sesuatu yang sempurna. Jadi semakin serupa dengan Kristus. Kita semua punya goal seperti itu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karakter kita ketika kita belum jatuh ke dalam dosa, itu karakter ilahi ada di dalam kita ya. Kasih, suka lemah lembut, kasih. Karakter ilahi luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu buah-buah roh ada di dalam diri kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, udah mulai keinginan dunia menghancurkan sifat-sifat baik semua. Jadi kadang-kadang kalau kita menghadapi banyak hal, sekarang kita tahu hidup kita sudah bukan kita lagi, sudah ada Kristus di dalam kita. Jadi harus benar-benar sifat-sifat Kristus itu yang menonjol di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Seperti Paulus ini, dia begitu rendah hati. Dia bisa membuka hatinya lebar-lebar untuk selalu menerima
saran-saran dari orang lain, tetapi dia begitu tegas juga terhadap dosa. Dia tidak mau hal-hal dosa, hal-hal bukan kebenaran untuk dihidupi. Karena dia sudah bertekad, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia berdoa agar menjadi sempurna, itu yang dia inginkan. Jadi sikap Paulus yang melayani dengan penuh kesabaran dan rendah hati, serta menyerahkan kepada Tuhan menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang yang lemah lembut, saudara-saudara sekalian. Nah, kita masuk ke poin 3, janji Allah untuk orang yang lemah lembut. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bless the meek for they will inherit the earth. Itu dalam King James Version ya. Jadi berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut. Orang yang berbahagia sungguh diberkati. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan makarioi, oi, praise, hoti autoi, kleronomesoisin, tengen. Wow, saya belum lancar-lancar banget, tapi masih belajar bahasa Ibrani biar bisa tahu ya masing-masing kata-kata. Makarios, diberkati ya, si Tuhan. Jadi kita lihat di sini janji Tuhan, suatu janji Allah bagi orang yang lemah lembut adalah apa? Memiliki bumi, saudara-saudara. Jadi waktu orang hidup dengan taat, tadi kita akan prinsip-prinsip firman Tuhan dan mau rendah hati, maka dan menunjukkan kasih yang semakin besar, itu akan dikatakan memiliki bumi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berujung ke situ kalau kita semakin melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 5, ada kata-kata mereka akan memiliki bumi. Kata Yunani yang dipakai juga untuk bumi, di situ dikatakan gen. Itu kata ge ya, merujuk pada geologi, ilmu bumi. Ge kata Yunani mempunyai arti banyak, itu ya, bumi. Diartikan tanah atau negeri, atau daratan, daerah, wilayah. Bisa berarti ya tanah. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, atau memiliki tanah, atau memiliki daratan, memiliki negeri, memiliki daerah, memiliki wilayah. Wah, kalau kita belajar ini ya, benar-benar ya, diterjemahkan bumi, tapi juga diterjemahkan tanah. Lalu kita ingat konteks perjanjian lama, bahwa Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Di dalam Kejadian 12, ayat 13, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, dan juga di ayat 7. Di situ selama beratusan tahun janji Tuhan diulang-ulang kepada Israel. Ternyata walaupun Tuhan sudah janji kepada Abraham, tapi ternyata keturunan Abraham itu juga masih aja yang jadi budak, karena mereka memang belum menghidupi kehidupan yang Allah siapkan buat mereka. Mereka masih menjadi budak di Mesir, tapi janji itu tetap berlaku, saudara-saudara. Janji-janji Tuhan masih tetap berlaku. Kita lihat dulu. Janji Tuhan berlaku untuk setiap umat, bukan cuma umat Israel, sampai dengan kita saat ini. Sekalipun mereka diam di tanah Mesir itu, tetapi waktu itu Musa membawa mereka. Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan. Tapi akhirnya Yosua sebagai penerusnya. Nanti dibawa kepemimpinan Musa, mereka dibawa ke tanah Kanaan, tapi tidak sampai karena Musa ya
kita tahu sendiri dari cerita-cerita itu ya, diteruskan sama penerusnya yaitu Yosua yang bisa merebut tanah Kanaan, tanah itu. Hanya juga menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, itu janji berkat. Sudah ada di kita dari dulu sampai sekarang. Jadi mewarisi tanah atau negeri, satu ungkapan terhadap di perjanjian lama itu memiliki tanah ya. Jadi ungkapan itu seperti jadilah berkat. Kalau mereka mewarisi negeri artinya mereka mendapat istilah mewarisi bumi. Mewarisi bumi itu diulang-ulang di dalam Mazmur. Mazmur pasal 25 ayat 13, Mazmur 37 tadi kita sudah baca ya, ayat 11, tapi baca dari ayat 9. Di ayat 22, ayat 34, sebentar lagi kita baca. Nah, itu sebenarnya menjadi bahasa yang figuratif, saudara-saudara, bahasa kiasan sebagai ganti dari diberkatilah, diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan sendiri, Allah yang akan menetapkan setiap umatnya. Jadi dari dulu Tuhan sudah menjanjikan kebahagiaan bagi anak cucu yang mewarisi bumi. Dalam Mazmur 23 ayat 13 juga mewarisi bumi, tetapi didahului dengan kalimat kebahagiaan berarti mewarisi bumi. Saudara sekalian, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 9, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Lanjut ke ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Kalau kita menghidupi hal ini, jadi kita berbahagia. Makanya nih, seri berbahagia ini luar biasa. Dikatakan miskin di hadapan Allah. Karena kita yang punya kerajaan surga. Kerajaan surga itu ya semua orang yang hidup di surga pun akan berbahagia. Tapi di dunia pun dia akan berbahagia kalau dia hidup dengan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saudara sekalian, mewarisi negeri itu artinya diberkati di dalam segala hal. Ayat 20, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri artinya diberkati. Di ayat 34 mengatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan nantikanlah Tuhan. Banyak ayat-ayat nih yang kita pelajari di dalam Yesaya 57 ayat 13. Apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Tuh kan? Semua ini diulang-ulang, saudara. Jadi kita menyimpulkan bahwa mewarisi negeri itu artinya diberkati oleh Tuhan. Karena itulah Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sudah di perjanjian baru tetap ada janji Tuhan seperti yang di perjanjian lama sudah diberikan Tuhan mulai sejak Abraham sampai kepada anak cucu Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang digenapi Yesus Kristus bagi kita semua untuk kita mendapat janji ini. Janji Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, janji untuk mewarisi bumi bukan saja untuk nanti ya, buat nanti yang, tapi sekarang pun kita akan menikmati janji Tuhan itu kalau kita menghidupi apa yang menjadi perintah-perintahnya, perintah Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Dikatakan dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Jadi ketika kita minta kepada Tuhan di dalam doa, jangan ragu.
Karena janji itu memang sudah ada dari dulu dan memang itu milik kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terima dengan iman dan kita Amin. akan menerimanya. Amin. Amin. Demikianlah halnya dengan prinsip mencari, kita harus terus-menerus mencari Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bonus-bonus tinggal tambahkan. Yang penting sekarang kita hidupi dulu kehidupan kerajaan Allah itu. Datang kerajaan yang ada di bumi ini, yaitu kita sendiri yang menghidupinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai representatif di muka bumi ini, sebagai saksi Allah, saksi Tuhan untuk kita bersaksi kemana-mana. Jadi di dalam tadi dikatakan ya, Mazmur 40 ayat 2-3 berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tuhan tetap akan pelihara saudara dan saya. Karena kita sudah ada di dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan namanya sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan hari depan kita gagal. Tidak, saudara. Yang buat gagal adalah diri sendiri, adalah pilihan diri sendiri. Tapi Tuhan merancangkan yang terbaik. Jadi untuk berbahagialah orang yang lemah lembut ini, kesimpulannya adalah, nah bisa dibaca ya kesimpulannya, sifat lemah lembut adalah sifat yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk kepada firman, didikan firman-Nya, dan juga lemah lembut kepada, ya kita harus lemah lembut juga kepada sesama manusia. Jangan dibilang anak Tuhan, tetapi kasar. Kepada istri kasar, kepada suami kasar, kepada anak, kepada kakak beradik. Itu bisa dilihat ciri-ciri orang yang ya masih sudah lahir baru. Bisa kelihatan dari ya kehidupan yang dia hidupi sekarang. Lemah lembut di hadapan Allah dapat ditunjukkan dengan tunduk kepada firman Allah, tunduk kepada pemimpin yang diberikan Allah. Di dalam Roma 13 ayat 1-2 ya, kita sebagai itu harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah dipilih oleh Allah. Dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, lemah lembut di hadapan manusia adalah rendah hati dan lemah lembut kepada sesama manusia juga. Ya vertikal dan horizontal. Itu ditunjukkan pada kita semua ya. Hal mana didasari dengan penyangkalan diri untuk mengabdi kepada hukum kasih. Jadi yang keempat adalah rendah hati. Merupakan sifat yang dimiliki seseorang yang melayani sesama manusia sesuai kehendak Allah. Kelima, kesimpulan yang kelima, janji Allah kepada yang lemah lembut, Matius 5 ayat 5, berlaku untuk hidup sekarang ini dan masa yang akan datang. Amin. Amin. Kita masuk kepada poin 4, yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Kita baca sekali lagi ya. Untuk Matius 5 ayat 6 ini berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, tentunya kita semua pernah merasa lapar. Merasa lapar dan haus. Lapar dan haus tentu kita mau apa? Tentu cari dong, cari makan, cari minum. Nggak mungkin dong makanan minuman itu datang sendiri, benar nggak Bu? Benar Bu, benar. Iya benar dong. Anak-anak ya kalau masih anak-anak ya mamanya yang cariin, taruh di atas meja satu piring, malah disuapin ya. Tapi sekarang kita sebagai orang-orang yang dewasa rohani, kalau kita lapar dan haus ya kita cari ya. Iya benar Bu, benar. Iya ini, nah di dalam topik ini lapar dan haus juga ada beberapa poin ya. Pengertian lapar secara rohani, gambaran tentang lapar secara rohani, sifat lapar secara rohani yang harus ditanamkan sama janji Allah kepada orang yang lapar secara rohani. Jadi seperti halnya keadaan fisik.
yang lapar, manusia juga dapat mengalami lapar rohani. Benar nggak? Siapa sih ini nggak pernah lapar rohani? Pasti dong, kita semua lapar rohani. Kalau orang sudah lahir baru, otomatis lapar rohani itu ada pada kita itu. Kalau dia belum terima Yesus, yang ada dia lapar duniawi. Pada umumnya orang lebih mudah mendeteksi lapar secara fisik daripada lapar rohani. Ya kalau lapar, aduh jam 12 siang sudah keroncongan, udah otomatis kita harus cari makan. Tetapi apakah lapar rohani itu kita terdeteksi nggak? Lu orang-orang sudah dalam Tuhan pasti terdeteksi. Ada sesuatu yang rasanya, aduh saya harus benar-benar mengisi tangki lapar saya ini harus diisi dengan sesuatu yang ilahi. Benar nggak, Bapak Ibu? Apa itu lapar rohani dan bagaimana ciri-cirinya ya? Lapar rohani adalah keadaan yang sangat ingin ditemui. Sangat ingin ya, kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Menemukan kebenaran dan kehendaknya. Tentunya kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa sih? Ya, merasanya kita butuh Tuhan. Itu salah satu ciri-ciri kalau kita lapar. Kita butuh Tuhan, bukan kita super cuek. Nggak apa-apa, saya bisa kok. Nggak perlu Tuhan. Saya bisa, I can do it. Well, padahal kita bisa melakukan semua itu dengan campur tangan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada ini karena kemurahan Tuhan. Jadi kita ingin melakukan hal yang benar. Kita tidak puas cuma dengan rutinitas tanpa kita masuk kepada pemikiran-pemikiran tentang kekekalan. Perlu itu kita pikirkan karena kita akan lapar, kita akan cari Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi pengertian lapar dan haus secara rohani adalah suatu keinginan yang hebat akan kebenaran, righteousness. Tuhan itu adalah dialah adalah kebenaran itu sendiri. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang memiliki semangat yang kuat untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Itu memang goal kita semua, akan ingin menjadi serupa dengan Kristus, kembali kepada ciptaannya awal ya. Sebelum manusia dalam dosa, Tuhan membuat manusia itu segambar serupa dengan Allah. Jadi akan kembali kita untuk meraih itu kembali, kehidupan yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi orang yang lapar dan haus kebenaran memiliki peluang jauh lebih besar untuk dilawat dan dipakai Tuhan secara dahsyat. Saya itu kalau lapar dan benar juga ya, kalau benar-benar lapar dan haus itu bisa berjam-jam di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Bisa ambil waktu di hadirat Tuhan, kita kalau sudah mulai bisa manage waktu ya, kita manage membaca Alkitabnya, kita manage kapan kita mau merenungkannya, terus sampai kepada memorizingnya, sampai kepada aplikasinya ya, melakukannya, nggak cuma sampai dibaca, nggak cuma sampai direnungkan, tetapi kita lakukan. Itu yang penting. Jadi kuncinya bukan terletak kepada berapa banyak ya kita kerja itu memang perlu kerja di dunia ini. Tapi ada satu kehausan dan kelaparan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau di masing-masing ada buka Amos 8 ayat 11 sampai 12. Coba ada Amos, bisa satu orang membacanya, Amos 8 ayat 11 sampai 12. Amos 8 ayat berapa? 11. Ayat 8 ayat 11. Ya. Udah dapat, boleh dibaca. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus lanjut, 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya.
Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna yang haus. Nah, Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. stop. Ya, stop sampai situ. Lihat tuh. One day, suka tidak suka, mau tidak mau, dikatakan sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Kelaparan bukan akan makanan loh. Kehausan bukan akan air. Tetapi akan apa? Firman. Akan itu walaupun orang mengembara, katanya mengembara. Dari laut ke laut. Menjelajah dari utara ke timur. Tetapi tidak mendapatnya. Wow, itu betapa pentingnya. Ternyata kalau kita dari sekarang udah mempersiapkan hal ini, kita mengisi sebanyak-banyaknya kelaparan rohani kita ini dengan firman. Katanya kehausan dan kelaparan akan firman itu akan datang waktunya. Itulah pentingnya sekarang pun kita pelajari dari sekarang, karena ini dia pun kita akan mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita penuh, otomatis kita akan ajarkan juga kepada orang lain. Tetapi kalau kita kosong, bagaimana kita mengajarkan? Orang kalau benar-benar kenyang, ditawarin makan makanan, itu pun kita nolak kali ya. Coba perut kita kenyang, ditawarin makanan biar enak pun makanan yang ditawarin kita nggak suka. Begitu juga kita kalau kenyang dengan firman, kita puas dengan firman. Malah kita yang menawarkan kepada orang-orang lain. Kita orang-orang yang akan menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat saudara, sesungguhnya waktu akan datang, dikatakan seperti itu. Jadi kuncinya terletak seberapa sering kita datang kepada Tuhan. Seberapa sering kita mempercayai pemeliharaan Tuhan. Seberapa sering kita melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan kita. Itu pun menandakan bahwa benar-benar kita lapar dan haus akan Tuhan. Jadi lapar dan haus secara rohani itu adalah keinginan yang hebat. Itu tadi disebutkan ya, akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang memiliki semangat yang kuat untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Jadi kehidupan yang bertujuan untuk memuliakan Allah. Jadi dalam hal ini jelas terlihat perubahan sifat-sifat yang lama menjadi sifat-sifat yang baru. Yaitu sifat-sifat yang dikehendaki Tuhan. Karena itu dia memberi keleluasan kepada Roh Kudus untuk dari hari ke hari juga menolong kita. Kita untuk dapat menghidupi apa yang firman Tuhan katakan di dalam setiap hidup kita. Bekerja di dalam hidup kita. Jadi sifat lapar dan haus secara rohani sangat jelas dalam diri Rasul Paulus, saudara-saudara. Dia berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 itu dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bahkan Paulus juga berkata bahwa apa yang dahulu ia anggap sebagai keuntungan, sekarang semuanya itu adalah merupakan kerugian setelah mengenal Yesus. Betapa Yesus yang memuaskan dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita puas berjalan dengan Yesus? Atau sampai sekarang kita masih ada hal-hal yang jatuh bangun terus. Belum benar-benar kita berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi rohani yang dipuaskan ya tidak berasal dari berapa banyak, aduh kita inginkan seperti ini, aku ingin seperti ini, aku ingin seperti ini. Tidak, saudara. Tuhan juga lebih lagi dari itu. Tuhan ingin saudara melekat kepadanya 24 hours. Itu yang Tuhan inginkan. Selamanya, karena kita sudah benar-benar menjadi milik Tuhan kembali. Tapi kenapa sekarang masih ada keinginan-keinginan dunia yang sering menarik kita? Jadi mari kita lihat ke poin 4.2. Pada Mazmur 40 merupakan satu gambaran tentang lapar dan haus secara rohani ya. Terdapat, kita masih ada 8 menit lagi. Oke, secara 18 menit lagi ya. Oh, sudah jam 7 ya, bentar. Tinggal 8 menit aja. Satu
Gambaran tentang lapar secara rohani terdapat dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai 12. Nah, kalau dibaca yang seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Hal ini poin 2 dan ayat 2 dan ayat 3 menyatakan akan besarnya kerinduan untuk mendapatkan kesadaran dari Allah. Kemudian ayat keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Jadi ayat 4 ini menyatakan perasaannya yang tandus karena celaan dan ejekan musuh-musuhnya. Kita lanjut kepada ayat 5 dan 7. Ayat 5 dan 7. Nah tadi, ayat 5 dan 7. 5, 6, 7 ya. Ayat 5, 6, 7, dia di situ merasakan kepedihan hidup, namun dia membangkitkan semangatnya untuk tetap berharap kepada Allah. Nanti boleh baca di rumah ya ayat-ayat ini. Kemudian di ayat 8 dan 9, menyatakan dia sedang ditimpa, dilingkupi oleh kesedihan yang dalam, namun dia datang berdoa kepada Allah, dia tetap yakin Allah yang memberi hidup bagi dia. Kemudian ayat 10 dan 11, kalau kita baca ayat-ayatnya, di sini simpulkan di tengah-tengah tekanan hidup karena celaan orang-orang lain yang bagaikan tikaman maut baginya, dia tetap mencari Tuhan, berharap kepada dia tetap, karena dia tetap yakini bahwa Allah adalah penolongnya. Kemudian yang ke-12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Hal ini menjelaskan bahwa dalam segalanya cobaan ataupun kedahsyatan pergumulan, kita tidak boleh kecil hati. Sebaliknya kita harus memuji Dia karena Dia adalah Allah kita. Nah, berikutnya sifat lapar secara rohani harus ditanamkan dan dipelihara, yaitu menanamkan sifat lapar secara rohani. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus rajin membaca firman Tuhan ya. Lapar secara rohani itu tidak terjadi dengan begitu saja, saudara-saudara. Berbeda dengan lapar secara jasmani. Yang kita tidak makan dalam waktu lama pun, maka lapar secara jasmani akan muncul dengan sendirinya. Lapar secara rohani akan muncul bila kita pertama rajin membaca firman Allah. Semakin banyak hidup dalam firman, akan semakin meningkat lapar secara rohani. Kita akan banyak melihat bahwa masih banyak lagi kita perlu mengetahui firman-Nya. Makin menggali, makin kita ingin tahu. Makin gali kita akan dapat emas murninya ya, saudara-saudara. Jadi berikutnya menanamkan sifat lapar secara rohani, caranya bagaimana? Rajin berdoa. Berdoa adalah sebuah hubungan yang akan membuat kita mengalami pengenalan dan perasaan yang semakin dalam dengan Tuhan ya. Dengan demikian kita akan mengalami rasa lapar akan hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menanamkan sifat lapar secara rohani, caranya seperti apa? Yang ketiga yaitu menyalipkan keinginan daging atau menyalipkan keinginan jasmani kita dengan menertibkan hal-hal yang masuk melalui panca indera kita. Melalui panca indera kita, mata, apa yang kita lihat harus benar-benar hal-hal yang positif, yang membangkitkan iman kita. Yang kita dengar jangan hal-hal yang hoax-hoax atau melemahkan iman kita, itu kita filter aja. Yang kita rasakan, kita filter apa hal-hal yang membuat kita down, jangan. Bagaimana kita mau muncul lapar dan haus kalau semua panca indera kita hanya digunakan untuk mendengar hal-hal yang duniawi banget semuanya ya. Yang berikut bagian B, memelihara lapar secara rohani. Jadi lapar secara rohani itu pun harus dipelihara. Bapak Ibu, saudara sekalian, harus dipelihara. Sebab jika tidak dipelihara akan terjadi kemacetan, mandek rohani, kering. Pernah nggak saudara merasa kering?
Karena apa? Mungkin lihat satu persatu, iya ya, saya selama ini terdistraksi dengan banyak hal, keadaan-keadaan yang mengganggu saya sehingga saya mulai kering, mulai macet. Untuk itu perlu mengembangkan disiplin pribadi ya, antara lain kita harus mengembangkan ya, rajin membaca firman yang tadi dikatakan, berdoa secara pribadi setiap hari. Ya, punya doa pribadi, punya saat teduh pribadi setiap hari. Terus berusaha menertibkan hal-hal yang masuk melalui panca indera. Tadi ya dikatakan jangan yang membuat saudara down atau lemah atau makin jauh dari Tuhan. Jadi ikut ambil bagian dalam persekutuan dengan orang-orang beriman. Kita beribadah, kita ibadah bersama, kita saling sharing, berfellowship dengan teman-teman seiman, kemudian kita buat sesuatu yang untuk kita bisa jadi saksi bagi orang yang lain. Jadi mengembangkan karunia, istilahnya mengembangkan karunia-karunia roh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kalau saudara punya karunia mengajar, ya ajar, mengajar. Punya karunia memberi, ya mulai kembangkan karunia itu. Nanti Tuhan tambahkan. Semakin dimultiplikasi, semakin ditambahkan Tuhan. Setiap pada perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan ya sampai kepada perkara besar. Dan yang mungkin yang terakhir ini ya, poin 4, janji Allah kepada orang yang lapar secara rohani. Orang yang lapar secara rohani atau yaitu lapar dan haus akan kebenaran, dikatakan janji Tuhan akan dipuaskan. Luar biasa kalau yang puaskan kita itu Tuhan sendiri. Jadi akan tampak dari dalam hati kita keluar meluap sukacita itu karena kita benar-benar dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Nah, Filipi 4 ayat 19 mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya Bu ya. Ya, saya revisi. Jadi lapar secara rohani adalah suatu keinginan. Lapar secara rohani adalah suatu keinginan yang sangat kuat sekali akan kebenaran. Lapar secara rohani harus ditanamkan dan dipelihara dengan cara hidup yang berdisiplin dalam berdoa, membaca firman, serta menerapkan ya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terus mengawasi hal-hal yang diterima oleh panca indera kita, menjadi anggota yang berfungsi dalam tubuh Kristus. Jadi kita adalah orang-orang yang otomatis melayani Tuhan juga, berfungsi di dalam ya, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kita terlibat di gereja di mana kita bertumbuh, kita berfungsi di situ. Jadi Mazmur 42 ayat 2 sampai 12 tadi sudah diuraikan, memberikan gambaran tentang lapar dan haus secara rohani dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus tetap berharap kepada Allah sekalipun dalam pencobaan dan kedahsyatan penderitaan. Tetapi tetaplah menantikan sukacita yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan, bahan-bahan diskusi nanti akhir-akhir aja ya kita diskusi karena memang waktunya harus ada waktu khusus untuk diskusi. Bagaimana Ibu Marta dan Ibu Rosmita, Novita, Yohanes, dan Peter, dan lain-lain sebagainya semua kira-kira. Terima kasih Bu. Makasih. Makasih Bu Anneke. Ya, boleh paham ya Novita, semua. Grace. Saya stop share dulu. Nah, haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya penjelasan memang baru poin-poin semuanya ya. Ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam mempelajari. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh juga nanti dikasih ke saya. Tapi kalau rasa cukup, nanti kita diskusikan di minggu-minggu terakhir ya. Kan nanti saya rangkum di dalam pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada PR-PR itu bisa dipelajari kok. Pelajari, bagus sekali kalau kita bikin PR, itu namanya murid ya, harus bikin PR supaya mengerti, belajar firman Tuhan. Jadi Novita yang sudah kerjain, Novita Grace dan Yohanes yang sudah kerjain itu luar biasa, pasti ada nilai-nilai yang dia terima, pemahaman-pemahaman yang dia terima yang di bab pertama ini. Dan ini pada akhirnya juga saya nanti rangkum di pertanyaan-pertanyaan aja, daripada kita diskusi makan waktu bisa sejam nggak kelar kan Bu Marta? Mendingan bikin di pertanyaan,
bikin dievaluasi, kemudian saya ya mau kerjakan puji Tuhan untuk nilai pribadi juga ya. Ya Bu, baik, terima kasih. Sudah selesai. Sudah selesai ya kita lakukan dan mungkin kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini pelajaran kelas ini. Kami percaya Roh Kudus sendiri akan menyempurnakan setiap apa yang kami terima berasal dari Tuhan ya saja yang kami terima. Yang bukan berasal dari Tuhan, biar kami tolak semuanya itu. Tuhan terima kasih Engkau memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya, dan juga bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang kami kasih ini Tuhan boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kami akan dipakai Tuhan, lebih heran lagi. Anak-anak-Mu akan melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam nama Yesus kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati supaya kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Anneke. Bu Anneke.